sahabat BK Paksi se-Indonesia. Alhamdulillah hari ini kita kali pertama bertemu dalam Sapa Ramadan dan mudah-mudahan ini adalah pembuka kita untuk terus istiqomah di dalam pembinaan di BK Paksi se-Indonesia. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya yang sudah terus istiqomah bersama BK Paksi dalam perjuangan dakwah pendidikan Al-Quran. Baik, langsung saja kita 1 jam ke depan atau 1,5 jam ke depan kita akan dibersamai oleh Presiden Direktur kita Bapak Kiai Haji Tasrifin Karim MMPD dan insya Allah hari ini kita akan membahas satu nilai Ramadan yang insya Allah penuh dengan hikmah dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah penguat buat kita bersama. Kali ini eh, Ustadz kita, Presiden Direktur kita akan menyampaikan bagaimana kita mampu mengoptimalkan ibadah di bulan Ramadan ini menjadi hamba-hamba yang semakin tawadu, semakin memiliki nilai kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu langsung saja kami persilahkan kepada Kiai Haji Tasrifin Karim MMPD, Presiden Direktur BK Paksi dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Alhamdulillah bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini setelah kita selesai melaksanakan kewajiban salat subuh, kemudian sebelumnya kita bersahur ya untuk mengisi Ramadan kita atau mengawali Ramadan kita di hari yang ke-17 ini. Dan kita bersyukur di hari ke-17 ini kita bisa mengawali ya saling sapa ya antara sesama, baik dari pusat, dari wilayah, dari daerah, dari pimpinan-pimpinan unit ya. Mudah-mudahan ya betul-betul bisa kita lebih memaksimalkan di saat kita bertemu bulan yang sangat agung, yang sangat mulia ini. Para asatijah sekalian, ya, saya lihat di Zoom yang hadir, alhamdulillah ini ya dari beberapa wilayah, ya cuman ya di sini tidak disebutkan ya wilayah-wilayahnya, ya Ustadz Habibur Najar, ya Ustadz Khomeini dari Baitur Rahman. Ini banyak yang pakai sama punya saya juga belum sempat dirubah itu, ya masih nama HP-nya. Ya, kemudian ada Ustazah Halimah, ada Ustazah Pipit, ada Ustadz Rahmani, ada Ustazah Siti Rahayu, Siti Julfa, dari SPS PAUD Al-Quran mana nih? Ya, ada Ustazah Yusliawati dari Depok dan dari beberapa tempat yang lain. Maaf kalau tidak bisa disebut semuanya ya. Alhamdulillah sekali lagi kita bersyukur ya hari ini mengawali Sapa Ramadan kita. Sebagai pembuka ya kita mungkin bisa ya menintrospeksi sebentar ya. Kita lihat ya yang bisa ketemu kita pada kesempatan ini ya siapa saja. Lalu kita coba merenungkan di saat Ramadan yang lalu kita melakukan hal yang sama. Apakah orang-orang yang Ramadan yang lalu masih bisa kita temui semuanya? Ya, saya yakin. Ya, baik di sekitar kita, sesama BK Paksi, ya baik di daerah
di wilayah dan juga di pusat, ya ada beberapa yang sudah tidak bisa ketemu lagi kita di bulan Ramadan ini, ya. Karena Allah sudah lebih awal memanggil saudara-saudara kita. Dan kita tidak tahu persis ya apakah Ramadan yang akan datang, ya kita masih bisa bertatap muka, saling bersapa. Ya jangan-jangan ya saya, para ustadz dan yang lain ya sudah tidak mungkin bisa bertemu lagi dengan Ramadan. Maka kita coba maksimalkan ya Ramadan kita, karena kita masih bisa dipertemukan dan kita bersyukur ya masih bisa bersama dengan Ramadan di tahun ini. Baik, para asatijah sekalian, ya sebagai awal dari Sapa Ramadan, ya kita ingin memaksimalkan Ramadan kita. Ketahuilah para asatijah, ya Ramadan ini rajanya bulan. Ya. Jadi kalau kita ingin membagi bulan yang 12 itu, maka kita bisa bagi tiga. Ya. Pertama, bulan-bulan yang biasa-biasa saja, ya karena sama saja dengan bulan-bulan yang lain, ya. Ada juga bulan yang lebih di atas tingkatannya yang Allah sebut di dalam Al-Quran dengan bulan-bulan haram, ya. Syahrul haram, ya bulan-bulan haram. Dan itu dijelaskan dalam hadis ada 4 bulan, ya Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Ya. Dan ada satu-satunya bulan yang disebut dalam Al-Quran, yaitu Ramadan. Ya, tidak ada bulan yang disebut kecuali Ramadan dalam Al-Quran. Inilah rajanya bulan. Ya. Jadi syahrul Ramadan unzila fihil Quran. Ya. Jadi Ramadan ini menjadi rajanya bulan karena dia memakai mahkota Al-Quran. Jadi Ramadan rajanya bulan, mahkotanya apa? Mahkotanya Al-Quran. Nah inilah yang kita ingin maksimalkan bersama-sama sebagai ya para asatijah yang bergerak di bidang Al-Quran, baik baca tulisnya, kemudian juga berusaha mentadaburinya, bagaimana pelan-pelan kita memahami, ya, merenungi ayat-ayatnya, sampai mudah-mudahan kita benar-benar bisa mengamalkan ya Al-Quran ini. Jadi ini mahkota Ramadan ini, jamaah rahmani wa rahimakumullah, ibu dan bapak, para asatijah sekalian. Karena dia raja, maka di saat raja ini datang, ya tentu kita ya mempersiapkan bagaimana ya menyambut raja ini. Ya, tentu kita melakukan bersih-bersih. Ya. Yang paling utama tentu yang kita bersihkan jiwa kita, hati kita, nurani kita. Karena inilah yang paling ditekankan untuk menyambut sang raja ini. Dan tentu kita akan berusaha memuliakannya semulia-mulianya. Dan berbahagialah kalau kita betul-betul ya mempersiapkan diri, kemudian melakukan usaha bagaimana membersihkan ya jiwa raga kita, ya hati kita, nurani kita, dan kita berusaha memuliakan semulia-mulianya Ramadan ini. Dan ternyata, ya para asatijah sekalian, Ramadan ini ya bukan hanya bulan turunnya Al-Quran saja, tapi dalam hadis riwayat Imam Ahmad, ya hadis ini dihasankan, ya statusnya, ternyata seluruh ya kalamullah, wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala itu turun di bulan Ramadan. Ya. Dijelaskan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya yang riwayat dari Imam Ahmad ya bahwa suhuf Ibrahim itu turun pada tanggal 1 Ramadan. Jadi wahyu Allah yang disampaikan kepada Nabi Ibrahim yang disebut dengan suhuf Ibrahim itu 1 Ramadan. Kemudian Taurat, ya, wahyu Allah yang disampaikan kepada Nabi Musa alaihissalam itu juga disebutkan dalam hadis diturunkan tanggal 6 Ramadan. Ya. Kemudian Injil, wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam itu juga diturunkan di bulan Ramadan, tanggal 13 Ramadan. Ya. Kemudian Zabur, ya wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam itu juga diturunkan di bulan Ramadan, yaitu tanggal 18 Ramadan. Ya.
Adapun Al-Qur'an dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya diturunkan tanggal 24 Ramadan. Jadi kalau ambil malamnya maka 25 Ramadan. Itulah turunnya Al-Qur'an. Semua kitab suci sebelum Al-Quran itu turun sekaligus. Baik Suhuf Ibrahim, Taurat, Injil, Zabur, itu turun sekaligus. Iya. Sementara Al-Quran turun pada tanggal 24 atau 25 Ramadan, malam 25 Ramadan, itu turun dari Sidratul Muntaha, Allah ya membawa turun ke langit dunia. Iya. Ya, dan berangsur-angsur nanti diturunkan ke bumi melalui malaikat Jibril alaihissalam itu selama 23 tahun kurang lebih ya. Jadi hanya Al-Qur'an yang diturunkan tidak sekaligus ya, berangsur-angsur ya. Turun sekaligus ke langit dunia ya. Jadi dari langit dunia inilah ya, kemudian secara bertahap berangsur-angsur karena banyak sekali hikmahnya. Kenapa tidak seperti kitab-kitab sebelumnya? Ya, jadi inilah ya para asatijah sekalian ya. Maka bulan Ramadan ini karena dia adalah bulan diturunkannya wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala, maka dia pantas disebut dengan Sayyidus Syuhur, rajanya bulan, ya penghulunya bulan, dan dia juga ya otomatis ya karena diturunkan wahyu-wahyu di bulan Ramadan ini, maka dia adalah bulan petunjuk, bulan rahmat, bulan hidayah, bulan komunikasi langit dengan bumi. Ya. Jadi apa yang diturunkan di langit itu ke bumi ini itu sejarahnya di bulan Ramadan. Ya. Dan bulan Ramadan inilah bulan yang sangat penuh dengan cahaya untuk seluruh umat manusia. Dan Al-Quranul Karim itulah penyempurna dari seluruh kemuliaan-kemuliaan ya, dari seluruh keutamaan-keutamaan tersebut. Dan inilah yang dimaksud oleh Allah dalam ayat Inna anzalnahu fi lailatul qadr ya. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an ini pada malam kemuliaan. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an ini dengan penuh barakah ya, diberkahi ya. Ini bisa kita lihat dalam surah Al-Qadar ayat 1 dan juga dalam surah Ad-Duhan ayat 3. Jadi ini ya kita rasakan betapa agungnya, betapa mulianya Ramadan ini. Dan kita sudah berada di hari ke-17 Ramadan. Ya. Dan bayangkan ya para asatijah sekalian, Ramadan ini seakan-akan langit terbuka ya, dengan cahaya hidayah, dengan rahmat yang turun deras sekali ke tengah-tengah kita, dengan ampunan yang mengalir luar biasa ya, setiap saat, setiap waktu ya, dengan doa-doa kita yang kita munajatkan itu diangkat ya, untuk ya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat ya ayat doa itu kan diapit oleh ayat-ayat Ramadan ya. Kalau kita buka Al-Qur'an ya surah Al-Baqarah 183 bicara tentang ya Ramadan, 184, 185 bicara tentang Ramadan. 186 Allah bicara tentang doa. Ya. Kalau hambaku bertanya, katakan ya Muhammad, aku dekat. Ya. Kemudian kalau mereka berdoa meminta, ya aku akan kabulkan doanya. Ya. Kemudian ya Allah kasih syarat ya asal dia menjalankan perintahku dan menjaga imannya sebenar-benarnya. Ya. Jadi inilah yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya doa-doa yang kita munajatkan kita angkat menuju Allah Subhanahu wa taala terutama di bulan Ramadan ini, maka disertailah dengan kita bersungguh-sungguh menjalankan perintah-perintahnya dan menjaga keimanan kita. Para satijah sekalian, mudah-mudahan Allah membuka selebar-lebarnya hati kita
seluas-luasnya. Ya, jangan kita buka hanya sedikit saja. Sayang sekali. Ya, karena kalau kita buka sedikit, maka kita dapatnya juga sedikit. Ya. Apalagi kalau hati kita tutup, maka rezeki Ramadan yang luar biasa berlimpah-limpah ini, ya kita rugi serugi-ruginya kalau kita tidak mendapatkannya. Ya, rezeki ampunan, rezeki hidayah, rezeki rahmat, rezeki ya surga terbuka, neraka tertutup, setan dibelenggu dan segala macam. Ini rezeki semua. Ya, yang diberikan oleh Allah kepada kita, maka buka selebar-lebarnya untuk kita mendapatkan semua itu. Maka para asatijah sekalian, ya sadarilah Ramadan inilah yang mengubah sejarah. Iya. Jadi Ramadan dengan Al-Qur'annya, karena di bulan Ramadan ini bulan diturunkan Al-Qur'an, ya, Syahrul Ramadan unzila fihil Qur'an, maka Ramadan dengan Al-Qur'an yang diturunkan di bulan Ramadan ini bersama kitab-kitab yang sebelumnya, ya, inilah yang merubah sejarah umat manusia, ya. Dari jahil menjadi mulia, dari terpecah-pecah dan segala macam, ya, berserak-berai menjadi bersatu dalam akidah, dalam tauhid, dalam keimanan, ya. Dari zulumat, dari kegelapan, ya, menuju kepada ilan nur, kepada cahaya. Jadi bayangkan, ya, para asatijah sekalian, ya, di saat Umar yang berniat ingin membunuh Nabi, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pedang terhunusnya, dia sudah berangkat itu ingin menuju tempat di mana Nabi berada. Tapi di tengah jalan kan diberitahu, ya ngapain? Ya, sementara adikmu sendiri sekarang sudah menerima dakwah yang dibawakan oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia belok arah ke tempat adiknya. Ya. Dan di rumah adiknya itulah dia mendengar ayat Allah dibacakan, ya, dalam surah Toha, ya, ma anzalna apa ma anzalna alaikal qur'ana litasqa. Itulah yang langsung menyentuh hati Umar, ya, yang tadinya ingin melakukan kekerasan, ya, bahkan ingin membunuh. Ternyata, ya, dia mendengar ayat itu bahwa Al-Quran ini diturunkan bukan menjadikan orang susah, tapi dengan Al-Quran inilah kita menjadi diberi kemudahan-kemudahan. Maka dari situlah, ya, Umar, ya, langsung, ya, singkat saja karena kita sudah tahu kisahnya panjang lebar, ya, bagaimana, ya, berubah menjadi pendukung pembela Islam luar biasa, ya. Dan kita tahu juga, ya, misalnya contoh sekedarnya saja, nah, Fudail bin Iyad misalnya, ya, ini kan perampok besar, ya, luar biasa, ya, kejahatan yang dia lakukan bersama anak buahnya. Di saat dia ingin melakukan, ya, bagaimana pekerjaan utamanya ini yang merampok, yang menggarong dan segala macam, ya, sudah masuk dia ke sebuah rumah, ya, tapi di dalam rumah itu dia mendengar ayat Allah dibaca, alam ya'nil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma najala minal haqq. Ya. Jadi dari ayat ini, ya, dia langsung tersentuh, ya, niat merampoknya berubah, ya, dia tinggalkan, ya, bukan apa uh, ayat ini kan mempertanyakan, belum tibakah saatnya itu orang-orang beriman untuk khusyuk hatinya mengingat Allah Subhanahu wa taala dan menerima apa yang datang kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kaget dia, ya, tersentuh dia, langsung dia sendiri yang menjawab dalam jiwanya, sudah tiba waktunya, sudah tiba waktunya. Iya, dia langsung sadar, iya. Yang tadinya ingin merampok bahkan sekarang langsung taubat, langsung istighfar, langsung, ya, berubah. Dan dari situlah dia menjadi, ya, ulama besar akhirnya karena belajar, ya, istiqamah dalam ibadah, dalam amal-amal salehnya, sehingga dia terkenal sebagai salah seorang wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini para asatijah sekalian, ya, bagaimana, ya, Ramadan dengan Al-Qur'annya ini merubah,
Iya, mengubah sejarah di muka bumi ini. Kita tahu bagaimana bangsa Arab ya, itu tidak diperhitungkan sama sekali. Iya, awalnya karena pada saat itu yang menjadi titik ya perhatian dua superpower yaitu Romawi dan Persia ya. Jadi dua superpower inilah yang paling dominan di zaman ya Al-Qur'an diturunkan. Ya, tapi ternyata setelah Al-Qur'an diturunkan secara bertahap ya dua superpower ini, negara besar ini akhirnya takluk di bawah kekuasaan Islam. Itulah luar biasa perubahan-perubahan yang terjadi. Jadi kita harus benar-benar meyakini ya apa yang datang dari Allah melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka ambil ya apa yang dilarang oleh Rasulullah yang itu sumbernya dari Allah Subhanahu Wa Taala maka tinggalkan. Itu saja sebenarnya rumus yang dipakai oleh ya para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, generasi terbaik ya pada eh, masa itu yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, generasi beliau, generasi sahabat, generasi tabi'in, kemudian generasi tabi'ut tabi'in. Betul-betul ya pegang teguh Al-Quran ini dan dilakukan ya seperti yang diingatkan oleh Rasulullah bagaimana ya membumikan Al-Quran ini sehingga dua negara superpower itu akhirnya berada di bawah kekuasaan umat Islam. Nah, ini sebagai apa mengingatkan kepada kita ya maka pekerjaan kita dalam rangka ya bagaimana Al-Quran ini betul-betul membumi, ya, wabil khusus di negeri kita ini, dengan gerakan baik TK, TP Al-Quran, gerakan PAUD Al-Quran, gerakan rumah-rumah Quran, gerakan, ya, bagaimana keluarga-keluarga menjadi keluarga sakinah yang didasari oleh ya tuntunan syariah, ya Al-Quran dan Sunnah, dan seterusnya. Ya, ini bagian-bagian yang senantiasa menjadi ya, pekerjaan utama kita. Dan mudah-mudahan dengan pekerjaan yang terus kita lakukan semacam ini nanti Al-Quran ini betul-betul menjadi syafaah buat kita. Menjadi penolong kita. Karena Rasulullah sendiri yang mengingatkan kepada kita, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti syafi'an li ashabih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bacalah Al-Qur'an karena sesungguhnya ya Al-Qur'an itu nanti datang ya'ti syafi'an menjadi penolong kepada kita. Ya, memberi syafaat kepada kita. Kepada siapa? Li ashabi, orang yang menjadikan Al-Qur'an sahabatnya. Ya. Orang yang menjadikan Al-Qur'an temannya. Ya. Kalau kita sehari-hari bersahabat dengan Al-Qur'an, berteman dengan Al-Qur'an, maka inilah yang akan menjaga kita nanti, menolong kita. Bayangkan saja, ya para asatijah sekalian, ya dan mudah-mudahan ini betul-betul menjadi gerakan utama kita terus-menerus, istiqomah kita ya bersama anak-anak kita, santri-santri kita, para orang tua, para wali santri yang kita terus juga ya membersamai mereka supaya nanti di saat kita semua kumpul di padang mahsyar ya di saat matahari sangat dekat jaraknya dengan kita, hampir sekian banyak orang tenggelam dalam keringatnya ya dan Quran datang menemui kita, itulah yang kita rindukan ya. Quran datang menemui kita, kemudian dia membela kita, dia katakan bahwa orang ini dia betul-betul sahabat Al-Quran ya. Dia senantiasa membacaku, kata Al-Quran. Dia senantiasa mentadabburiku. Dia senantiasa berusaha memahami, merenungi ayat-ayat yang ada dalam mushaf. Ya. Sehingga itulah yang kita rindukan, para asatijah sekalian. Ya. Jadi coba sebagai ilustrasi saja. Ya. Kalau orang tidak bersahabat dengan Quran, ya, menjadikan sahabatnya selain Al-Quran. Apa yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, misalnya di dalam surah
Al-Furqan, ya, dari ayat 27 sampai ayat 30 diingatkan kepada kita, wa yauma ya'addu dzalimu ala yadayhi yaqul ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila. Pada satu hari nanti, kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, orang-orang yang zalim dia menggigit tangannya, menggigit jarinya, lalu berkata, "Ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila." Celaka aku. Ya, seandainya dahulu aku bersama dengan Rasul. Ya, ma'ar rasuli sabila, berjalan di atas jalan yang ditunjukin oleh Rasul. Celaka kenapa? Ikuti jalan yang ditunjukkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'ar Rasul sabila ini penting sekali. Iya. Jalan Rasul tidak lain, yaitu jalan berdasarkan tuntunan Al-Quran. Karena Aisyah ya ditanya oleh sahabat ya tentang akhlak Rasulullah, dijawab oleh Aisyah, khuluquhu Quran. Jadi mengikuti Rasul artinya mengikuti Al-Quran. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Celaka aku. Iya. Kenapa pada saat di dunia dia menjadikan teman akrabnya, sahabat karibnya, si Fulan, yang si Fulan ini yang mencelakakan dia. Lam attakhid fulanan khalila. Sekiranya aku tidak menjadikan si Fulan itu sahabatku, maka aku pasti akan selamat. Iya, pasti akan berada ma'ar rasuli sabila. Tapi gara-gara si Fulan ini, maka aku celaka. Nah, dijelaskan dalam ayat berikutnya, yang Fulan yang bikin celaka ini adalah laqad adallani ani dzikri ba'da ija'ani. Jadi si Fulan yang laqad adallani ani dzikri, yang senantiasa mengajak kita jauh dari ajikru, jauh dari Al-Quran. Nah, jadi kita pengennya bersahabat dengan Quran, tapi datang si Fulan menjauhkan kita dengan teman yang mestinya jadi teman kita di dunia maupun di akhirat nanti, yaitu Al-Quran atau Ajikru dalam ayat ini. Karena salah satu nama Al-Quran adalah Ajikru. Ba'da ija'ani, padahal Quran itu sudah datang. Iya, ingin menemani kita, ingin membersamai kita. Wa kana syaitanu lil insani hajula. Dan adalah setan, kata Allah Subhanahu wa taala, memang dia sangat pengkhianat kepada manusia. Jadi dia bagaimana menggelincirkan manusia ini lewat depan, lewat belakang, lewat kiri, lewat kanan, lewat segala arah. Iya, supaya kita ini jauh dari Al-Quran. Laqad adallani ani dzikri. Itulah pekerjaan setan dan teman-temannya. Dan inilah yang dikhawatirkan Rasulullah terjadi pada umat ini. Makanya ayat ini ya kemudian Rasulullah mengadu kepada Allah. Wa qala Rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Berkata Rasul kepada Rabb, kepada Allah Subhanahu wa taala, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Sesungguhnya kaumku, umatku, mereka menjadikan Al-Quran ini diabaikan, tidak dipedulikan, dicuekin, diacuhkan. Itulah yang terjadi. Inilah yang paling ditakutkan oleh Rasulullah. Inilah yang dikhawatirkan beliau. Inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Umatku satu saat nanti mereka tinggalkan Al-Quran. Mereka jauh dari Al-Quran. Mereka tidak peduli dengan Al-Quran. Inilah ujian kita hari ini, ya para asatidz sekalian, dengan santri-santri kita, dengan anak-anak didik kita, dengan orang tua, ya di saat kita membina mereka lewat ya keluarga sakinah, lah majlis taklim, ya ini penting banget diingatkan, ya jangan sampai nanti menyesal di akhirat gara-gara jauh dari Al-Quran. Ya laqad adallani ani dzikri. Mengambil teman, tapi teman yang senantiasa membuat kita celaka, membuat kita binasa. Ya, jadi ini luar biasa ayat ini. Ya, mengingatkan. Makanya Al-Quran ini nanti akan menjadi syafaat kepada kita kalau kita bersahabat dengannya. Kalau kita menjadikan dia teman yang senantiasa membimbing kita dalam kehidupan ini. Dan silahkan nanti ya kita
lanjutkan dengan dialog, tapi saya ingin tutup ya kesempatan pertama ini dengan kita coba renungkan nanti firman Allah dalam surah Fatir ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Summa aurasnal kitab alladzina astafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Ya. Kemudian kata Allah, Al-Quran ini kami wariskan kepada hamba-hamba yang sudah kami pilih. Jadi bersyukur kita menjadi bagian hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menerima Al-Qur'an. Tapi ingat, orang yang sudah dipilih menerima Al-Qur'an ini ada kata Allah, faminhum zalimul li nafsih. Ada sebagian yang mereka menerima tapi zalim pada diri mereka sendiri. Mereka menerima tidak mau mendekatinya. Mereka menerima tidak mau mempelajarinya. Mereka menerima tidak mau iya mentadaburinya dan seterusnya. Jadi dicuekin itu Quran, tapi mengaku menerima Al-Quran. Banyak umat Islam yang mengaku menerima Al-Quran, tapi tidak peduli dengan Al-Quran. Inilah kelompok pertama. Allah mengingatkan, zalim wali nafsih. Kemudian yang kedua kata Allah, wa minhum muqtasid. Ya, ada yang sebagian mereka muktasid, ya pertengahan, ya kadang-kadang terima, kadang-kadang diabaikan, kadang-kadang terima, kadang-kadang diabaikan. Ya lihat situasi dan kondisi dan sebagainya. Ini juga ya kurang sebenarnya. Ya, yang terakhir inilah mudah-mudahan kita semua berada di sini. Wa minhum sabiqum bil khairat biidnillah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang cepat segera, ya, karena ini wahyu Allah datang dari Allah. Al-Quran di bulan Ramadan ini menjadikan kita senantiasa bersama Al-Quran. Sabiqum bil cepat dengan izin Allah kita senantiasa membersamai hidup kita dengan Al-Quran. Zalika huwal fadlul kabir. Inilah orang yang mendapat keberuntungan yang besar kata Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang sabiqun bil khairat segera ya bersama-sama Al-Qur'an, senantiasa dibimbing, diarahkan, dibina dengan Al-Qur'an, maka dialah yang akan mendapat keberuntungan yang besar. Mudah-mudahan di bulan turunnya Al-Qur'an, di bulan Ramadan yang sangat agung, sangat mulia ini, kita bisa meraih kemuliaan-kemuliaan ini. Kita bisa mendapatkan syafaat Al-Quran nanti. Mudah-mudahan, iya, kita adalah orang-orang yang diberi istiqamah di atas jalan ini. Ya, insya Allah mudah-mudahan ya. Ini barangkali yang jadi awal ya pertemuan kita di Sapa Ramadan ya. Mudah-mudahan membawa kebaikan untuk kita semua. Saya persilahkan kalau nanti dilanjutkan dengan dialog, mungkin ada sisa waktu ya untuk kita ya berbincang-bincang. Namanya juga Sapa Ramadan. Ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan dibantu. Alhamdulillah. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah luar biasa. Ini eh, baru Sapa Ramadan di awal kita ya sudah disampaikan oleh Ustadz Tasrifin bahwa Ramadan itu hari yang benar-benar mulia sebagai penghulunya bulan. Dan banyak sekali hikmahnya ya Ustadz ya, Masya Allah luar biasa. Apalagi sudah diperingatkan untuk direnungkan dalam surat Fatir tadi ya, Masya Allah. Mudah-mudahan kita juga menjadi hamba-hamba Allah yang memang mendapatkan keberkahan itu di akhirnya gitu. Nah, sahabat BK Paksi semuanya mungkin banyak sekali apa yang ingin kita yang ada di benak ya pikiran kita. Nah, Al-Quran ini sebagai penolong, maka Al-Quran itu harus dijadikan dan kita harus senang menjadi sahabat gitu ya, sahabat terdekat dengan Al-Quran. Nah, barangkali teman-teman ada yang mau ditanyakan atau saling menguatkan, dipersilahkan. Yuk, silakan teman-teman. Ya, silakan, silakan. Atau nambahkan juga nggak apa-apa. Nah, Mumpung nambahkan juga boleh. Silakan. Ada dari Cilegon, ada Pak Syukri, ada dari Bapan, ada Pak Mispan. Dari Depok banyak nih, Ustaz. Ah, Masya Allah, luar Alhamdulillah, biasa. alhamdulillah. Wadir, eh, Pak Presdir juga hadir, Pak Adi gitu ya.
dari OI Ustadz Habibun Nazar, alhamdulillah hadir. Ya. Silakan teman-teman. Ada yang mau bertanya? Boleh. Katanya mungkin bingung ini Ustadz yang ditanyakan. Banyak banget ya, karena memang Nambahkan aja, nambahkan. Ya. iya, karena memang ternyata ini daging semua yang disampaikan gitu ya. Daging semua yang disampaikan. Jadi kita sampai, wow, luar biasa gitu ya. Apalagi sekarang ini kita sudah mulai nuzul Quran ya Ustadz ya, Masya Allah ya. Iya. Ya, ternyata di dalam bulan Ramadan ini semua apa kitab suci ya, hampir semua kitab suci itu turun di bulan Ramadan. Makanya bulan Ramadan ini benar-benar bulan yang Masya Allah ya, yang mulia gitu. Mulia, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah luar biasa. Pak Adi mungkin ada yang mau ditanyakan Pak Adi, Pak Mispan, Bu Yus, Bu Zulpa, Bu Sun, Bu Farida, silakan Bu Rahmani. Nah, ini Mungkin, ada mungkin dari dikit aja Ustaz. Kan Hmm. tadi kan silakan Ustaz, Pak Adi. ya nih, Assalamualaikum Ada di warahmatullahi Jakarta wabarakatuh. juga, Masya Allah. Tadi untuk masalah tadi turunnya Al-Quran, nuzul Quran tadi, kita kan memperingatinya tanggal 17, Ustaz. Ya, Tapi tadi ya. kok tanggal 24 ya, Ustaz? Ini gimana nih, Ustaz? Ya, makanya kalau merujuk hadis, ya, makanya diarahkan ke 10 hari terakhir itu. Ya, inna anzalnahu fi lailatul qadar itu. Kalau kita kan Lailatul Qadar tuh 17 Ramadan. Ya, Nuzul Quran, nuzul Quran. iya nuzul Quran kan. Jadi nuzul Quran itu, iya. Padahal dalam hadisnya itu jelas sekali Rasulullah mengatakan 24 atau malam 25 ya. Nah, jadi merujuk yang 17 ini yang kita belum ketemu anunya apa nasnya gitu. Tapi mahsur Ada banget. yang ya ada yang mencoba mengkaitkan dengan peristiwa eh, perang Badar. Iya, di bulan Ramadan itu kan. Iya. Nah, menurut kejadian itu di tanggal 17 Ramadan ya. Jadi ini sama dengan kaitannya dengan diturunkannya Al-Qur'an ya. Jadi eh, eh, jadi pembeda itu antara hak dan batil. Ya, tapi sekali lagi ya untuk yang betul-betul kuat ya kita belum belum bertemu gitu. Yang betul-betul mengatakan di 17 Ramadan. Ya nggak apa-apa, ini kan apa khilaf saja ya. Yang penting bagaimana Quran ini betul-betul menjiwai sebenarnya itu intinya nih. Ramadan ini bulan Al-Quran ya. Jadi kita tidak jangan terjebak di antara tanggal 17 atau tanggal-tanggal yang lain. Tapi yang Ramadan itu pasti dah. Jadi kita pegang Ramadannya. Cuman kalau kita Hmm. lihat hadis, ya hadisnya dalam hadis riwayat Ahmad, ya begitu, ya dijelaskan. Semua kitab suci turun di bulan Ramadan. Khusus Al-Quran disebutkan 24 Ramadan. Ya, jadi kalau 24 ke malamnya itu malam 25 Ramadan. Ya, karena hitungan bulan di dalam Islam itu diawali dari malam. Mm. Malam itu misalnya matahari tenggelam itu sudah masuk ya hari berikutnya gitu. Kemudian kalau hitungan bulan Syamsiah ya itu diawali bukan malam, makanya ada istilah kan malam Kamis atau Kamis malam misalnya. Kalau Misalnya, malam Kamis itu berdasarkan ya tuntunan ya bulan Kamariah gitu kan. Kan hitungannya diawali dari bulan. Kalau Kamis malam itu berdasarkan hitungan Samsiah ya, bulan-bulan siap. matahari ya. Karena mataharinya Hmm. nanti mau mulai itu di tengah malam itu kan baru baru pindah ini hari yang sedang dijalani. Ya, itu barangkali anunya apa sekedar tambahan ya, di luar yang ditanyakan. Ya, jadi nggak usah Tapi di saya suka keder tuh saat kalau malam, Hmm, iya iya Kamis malam, malam Kamis iya. keder. Jadi bedanya itu kalau malam Kamis
itu masih hari Kamis. Iya, ini Kamis nih. Iya, Nah, sebenarnya hari Kamis Rabu kan? malam. Hari Rabu Iya. kan? Malam Kamis. Ini sudah masuk Kamis karena besok itu Kamis itu kan. Iya. Hitungannya kalau berdasarkan hitungan Kamariah. Ya, dan begitulah yang dituntun kepada kita sebenarnya. Tapi kalau kita sebut ya Rabu malam, ya masih hari Rabu Rabu nih, malam. belum 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 masuk Kamis ini. Iya, karena nanti baru Iya. pertengahan malam baru habis Rabunya itu. Padahal ini sudah masuk Kamis Pada menurut. sore ya, sore itu sudah mm, ini ya, Sat Malam ya, itu udah sudah berganti ya. ganti hari. Iya, makanya kenapa kita melihat hilal itu di saat matahari tenggelam. Kalau ternyata hilal terbit, maka sudah dihitung itu 1 Ramadan. Padahal 1 Ramadannya kan besok itu, Hmm. iya kan? Hmm. Iya, iya. Ya. Tapi kalau hitungan pakai hitungan Kamariah, belum dihitung itu tanggal 1. Tanggal 1 itu nanti baru dihitung setelah lewat tengah malam. Ya, tapi kalau dalam syariat Islam, makanya kalau ada orang meninggal di malam Jumat, sudah dihitung dia meninggal di hari Jumat. Hmm. Tapi kalau pakai kamari Samsiah, wah dia meninggalnya Kamis Kamis. itu. Iya. Nah, beda itu anunya. Jadi itu penting juga sebenarnya untuk Biar apa? nggak hilaf, meninggalnya siang aja deh. Nggak boleh milih ya. Iya, Kan orang pengennya Ustaz kan mohon meninggal hari izin. Jumat. Iya. Iya, ada pertanyaan nih di Mm-mm. chat, di kolom chat Oh dari iya. Paud Anaha. Apakah surat Al-Alaq yang diturunkan, eh, apakah surat Al-Alaq yang diturunkan Mm-mm. di Saya belum. 24 Ramadan? Mengapa Iya. surat Al-Alaq tidak dijadikan surat pertama dalam Al-Quran, tapi Oh, surat Al-Fatihah yang dijadikan surat yang pertama? Gitu. Silakan Ustaz. ya. Jadi ya, Al-Alaq itu turunnya di bulan Ramadan itu pasti ya. Nah, apakah tanggal 24 apa tanggal 17 wallahu alam itu. Ya, karena tidak ada hadis yang betul-betul mengatakan surah Al-Alaq itu turun 17 Ramadan. Itu nggak ada. Kita nggak ketemu hadisnya. Tapi kalau diturunkan di bulan Ramadan, iya gitu kan. Tapi orang Hmm. berkeyakinan ya dikaitkan oh ini eh, di diterjemahkan seakan-akan tanggal 17, ada yang tanggal 24 dan seterusnya. Itu satu. Yang kedua, kenapa Al-Alaq turun pertama? Ya, bukan yang lain-lain. Ya, inilah eh, luar biasanya. Ya, Allah menuntun kita ternyata yang paling utama dan pertama sekali yang mesti kita jalani dalam beragama ini adalah berilmu. Ya, Iqra itu kan pintu ilmu itu. Ya. Allama bil qalam itu membaca dan menulis itu adalah pintu ilmu dan memulai agama ini dengan ilmu. Kenapa dia bukan awal urutan surah, malah urutan pertamanya Al-Fatihah. Jadi kalau Al-Fatihah. kita iya kan? Ya. Jadi Iya. setelah ayat-ayat turun, ya surah-surah turun, itu Jibril datang setiap Ramadan. Jadi Ramadan ini adalah bulan bagaimana Rasulullah dan Jibril tadarus bersama. Ya, talaki Al-Quran bersama-sama. Dan disitulah Jibril ya menyampaikan susunan bagaimana nih ayat ditempatkan di sini, yang turun kemarin ditempatkan di sini, turun kemarin ditempatkan di sini. Jadi diurut susunannya berdasarkan ya talaki tadarus bersama Jibril setiap Ramadan. Bahkan di akhir-akhir Ramadan, di Ramadan-Ramadan terakhir karena 23 tahun ya. Ya, jadi di tahun-tahun terakhir Ramadan itu Jibril 2 kali datang di apa di tidak seperti biasanya ya turun ya sekali ya setiap Ramadan tapi di akhir-akhir sampai 2 kali bersama Rasulullah menyusun bagaimana urutan-urutannya. Jadi wahyu turun itu tidak otomatis ya nanti ya berurut seterusnya begini karena dia turun berdasarkan apa yang terjadi, ingin menjawab permasalahan-permasalahan yang terjadi pada masa itulah apa mudahnya orang memahami Al-Quran karena konteksnya itu sangat terkait dengan kejadian, dengan peristiwa, ya, dengan Hmm. sesuatu yang Allah ingin beritahukan. Tapi nanti disusun, oh ini ternyata masuk surah Al-Baqarah, oh ini ternyata masuk surah Ali Imran. Jadi Al-Baqarah itu mungkin turunnya berapa puluh kali itu.
iya, dan kapan diturunnya, di mana dan seterusnya itu ya nanti disusun berdasarkan hasil apa Aman. dengan Jibril di bulan-bulan Ramadan itu untuk dan inilah yang kita terima setelah apa selesai ya dalam arti Allah telah mengatakan agama ini telah sempurna ya di saat haji wada itu kan 10 eh, Hijriah ya jadi hanya tinggal 83 hari kalau nggak salah Rasulullah wafat setelah itu nah, itu sudah sudah rapi tersusun sedemikian rupa dan inilah yang kita terima dan inilah yang diperintahkan oleh Rasulullah supaya di dijadikan tuntunan dan nanti Abu Bakar dan Umar menyuruh supaya ini dibukukan ya dijadikan tulisan ya dan itu nanti disempurnakan di masa Utsman bin Affan ya. Jadi ya inilah yang mushaf yang sudah kita pegang selama ini. Jadi kapan Al-Fatihah turun ya sebagian mengatakan itu sudah turun di periode Mekah ya. Kemudian nanti berulang lagi di periode Madinah atau di saat Rasulullah sudah hijrah ke Madinah dan dia dijadikan ya ayat pembuka ya surah pembuka surah pertama setelah sebelum surah-surah yang lainnya dan dalam Al-Fatihah inilah terkandung semua isi Al-Qur'an ya. Jadi itu barangkali ya mungkin silahkan nanti dilengkapi dengan Nah, iya padahal Ya, Masya Ustadz kan Allah, ada Alhamdulillah, luar apa biasa. penjelasan juga kan bahwa Al-Quran itu sebenarnya kan Allah turunkan langsung sekaligus sudah lengkap satu kitab itu. Cuma menurunkannya ke ini, ya Rasulullah itu di bertahap tadi Baitul ya. Ijah Jadi kayak namanya ya. bikin puzzle. Jadi Jadi sekarang ya dari Allah sudah langsung lengkap seret gitu kan. Susunannya sudah sudah ada dari bertahap. awal. Baitul Ijah itu sempurna sudah. Cuman Iya. di Ditur jadi dari di Al-Fatihah, Al-Baqarah sudah sempurna itu susunannya ya di di Baitul awal. Ijah dari awal sudah sempurna. Nah, tapi Masya turunnya Allah. oh, ini pas konteksnya ini dulu disampaikan. Nanti peristiwa apa? Oh, ini dulu yang pas ini. Jadi nanti baru disesuaikan dengan susunan yang ada di Baitul Ijah. Iya, jadi itu apanya? Oh, iya. Jadi kayak nyusun puzzle gitu Ustaz ya. Iya, betul betul. Masya Allah, luar biasa. Ya. Izin Ustadz, ada tadi dari anak juga bertanya lagi nih. Hmm. eh menanyakan tentang hadis yang tadi bersahabat dengan Al-Quran. Oh Bisa nggak iya, Ustadz di diulang. maksudnya entah dituliskan. Aku baca Mungkin aja ya. lupa karena tadi ya dibacakan aja Ustadz. Aku Barangkali ya nulisnya nggak teman-teman paham nih cara nanti nulisnya bisa di di ini. ini ya. Ya nanti Nanti dikirim kan bisa di anu ya tulisannya, Pak. di ya dikirimkan nanti kita akan coba Mm-mm. kirimkan ke teman-teman. Jadi bunyi hadisnya Iqra'ul Qur'ana ya Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti syafi'an li ashabihi. Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an. Fa innahu karena dia sesungguhnya ya'ti datang syafi'an memberi syafaat yaitu kan li ashabihi kepada ya sahabatnya yang menjadikan dia temannya yang menjadikan dia ya akrab selalu bersamanya itu jadi Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti syafi'an Yaumal qiyamah. Ya'ti ashabihi. yaumal qiyamah. Ya bisa ya yaumul qiyamah syafi'an. Ya betul lebih lengkap lagi ya. Hmm. Alhamdulillah jazakallah khair. Ustadz Haryanto iya. Alhamdulillah. Hmm. Nah, itu ya, teman-teman. Ya, alhamdulillah, masya Allah. Ustadz ada pertanyaan lagi nih, Ustadz. Dari Balikpapan. Oh Bagaimana iya. mengimplementasikan Al-Quran ke dalam diri kita agar tetap semangat dan konsisten Hmm. mengajarkannya? Nah, dan Iya faidah iya. dari Balikpapan. Silakan, Ustadz. Iya jazakallah khair. Iya.
ini pertanyaan yang sangat dalam sekali. Ini bagaimana supaya Al-Quran ini Tapi betul-betul. ini Ustadz, izin Hah? Ustadz. Ini kayaknya bersambung Ustadz dengan pertanyaan Ibu Siti Rahayu dari TPK Al-Marjan Depok. Hmm, hmm. Kiat, izin bertanya Ustadz. Kiat, apakah yang harus kita lakukan untuk menjaga biar kita istiqomah membaca, mentadaburi, dan mengamalkan Al-Quran? Eh, adakah doa khususnya gitu? Jadi ada dua itu kayaknya saling berhubungan. Silakan Ustaz. Itu aja diamalkan. Allahumma arhamni bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Udah disenandungkan terus kan tuh, insya Allah ya. Ya, ya. Ya, mudah-mudahan siang malam kita senantiasa bersama Al-Quran itu ya. Jadi eh, ini langsung kedua-duanya. Jadi memang untuk kita senantiasa terus bersemangat, terus bersungguh-sungguh bersama Al-Quran ini bukan pekerjaan mudah. Ya, ini butuh perjuangan, butuh usaha yang betul-betul ya tidak kendor ya, tidak ya berat-berat sekali. Dan inilah yang kalau kita baca surah Hud gitu kan kan banyak dikisahkan nabi-nabi di situ. Ya mulai ada kisah Nabi Hud, kisah Nabi Saleh, kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Syuaib, kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Musa dan beberapa kisah yang lain ya. Lalu bagaimana ya dalam surah Hud juga Allah memerintahkan supaya ya kisah-kisah ini wa kullan naqussu min amba'ir rusul manusabbit bihi fuadak. Sengaja kata Allah aku kisahkan kisah-kisah ini semua untuk memperteguh, memperkuat ya pendirian kita. Dan di situ juga dalam surah Hud itu Allah memerintahkan supaya Rasulullah istiqamah ya di atas membawa Al-Qur'an ini untuk disampaikan kepada umat. Dan inilah yang menyebabkan aku berhuban kata kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tumbuh uban gara-gara ya bagaimana ya, saking beratnya ini untuk istiqomah dia. Dan Allah sudah kasihkan gambaran bagaimana beratnya perjuangan Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Zulkifli, ya, Nabi Syuaib ya, bukan Zulkifli, Nabi Syuaib dalam ayat itu, Nabi Musa alaihissalam. Jadi Nabi Isa juga di situ dijelaskan berat sekali perjuangan mereka, tapi mereka tetap bertahan gitu. Nah, kita juga ambil ini hikmah ya dalam surah Hud itu digambarkan sedemikian rupa supaya kita bisa menjaga ya semangat kita ya menjaga ya tidak luntur ya tidak goyah untuk berada di nah ini mungkin termasuk nih kiat-kiatnya tadi yang dipertanyakan. Jadi ya kita banyak sekali kalau kita bicara kiat-kiat bagaimana supaya kita ini betul-betul bisa menjaga ya antara lain ya mungkin ya misalnya apa kira-kira banyak berinteraksi dengan Al-Qur'an ini terus dilakukan terus kita memperbaiki niat dan mengharap pahala ya karena man sama Ramadan iman dan waktu saban gufira lahu ma taqaddama min jambi ini luar biasa sekali memotivasi kita. Kemudian kita juga menyadari keutamaan Ramadan dengan turunnya Al-Qur'an ini ya kita wah bayangkan aja pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu ya kita kalau tidak semangat juga ya keterlaluan ini anunya. Jadi ini bagian dari kiat-kiat ya. Bagaimana kita membuat target-target ibadah kita ya dibikin misalnya ya tilawah minimal ya syukur-syukur lebih dari 1 juz sehari ya salat malam atau tarawihnya jangan sampai tertinggal. Ini bagian dari ya menjaganya kiat-kiatnya nih. Zikir pagi petangnya, ya, memperbanyak doa dan seterusnya. Dan mudah-mudahan ya doa-doa yang banyak sekali bisa kita lakukan yang singkat saja misalnya ya kita dituntun supaya kita ini bersyukur ya apa ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Kita minta Allah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keutamaan-keutamaan Ramadan ini kita bisa betul-betul merasakan dan bersyukur dengannya. Kemudian mudah-mudahan kita diberi kemampuan memperbaiki ibadah-ibadah kita ya
dan mudah-mudahan Allah menerima ya apa yang kita sudah usahakan ini dengan penerimaan yang maksimal berlipat-lipat. Dan itu ya dah kita tahu lah betapa janji-janji Allah di Ramadan ini luar biasa, dan Ramadan ini khusus ya aku yang membalasnya kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin itu sedikit eh, memberi jawaban seperlunya. Padahal Masya mudah-mudahan Allah. ya, Alhamdulillah. Wah, ternyata memang istiqomah mengimplementasikan semangat itu bisa dipupuk dari sedikit demi sedikit ya Ustadz ya. Jadi betul betul. dan terus dilakukan gitu ya. Dari yang sedikit tadi dilakukan setiap hari dengan semakin meningkat. Itu juga menambahkan keistiqomahan ya Ustadz ya, Masya Allah. Apalagi kalau kita merasa seakan-akan ini Ramadan terakhir kita. Iya, Ya Allah. iya bayangkan aja. Aduh. Oh, Aku nggak ketemu lagi dengan Ramadan ya. Masya Allah ya. Tahun depan, ya Allah. Mudah-mudahan kita lebih serius salat kita, lebih semangat, lebih menjaga waktu-waktu kita, dan seterusnya. Karena kita merasa, oh ini seakan-akan terakhir ini kayaknya nih. Enggak? Iya, Ya tapi Allah. kita tetap berdoa mudah-mudahan dipertemukan kembali dengan Ramadan yang akan datang. Iya, Ramadan yang akan datang. Allah. Jadi semakin menambah semangat kita ya Ustaz ya. Iya, betul, betul. Istiqomah semakin semangat menjadi terus menerus menempa diri kita. Masya Allah luar biasa. Ya teman-teman mungkin ada yang bertanya lagi. Dipersilakan masih ada sedikit waktu lagi. Silakan teman-teman. Jangan ragu-ragu karena kita ini sapa Ramadan. Jadi kita sapa-sapa semuanya. Jadi saling untuk mengisi. Atau Ustaz Arianto mau menguatkan. Tambahkan, Ustaz. Masya Ya, Allah. Yo, Pak Yai Arianto nih. Ya, Afwan Jarang nih, nih kita. lagi di sekolah, jadi sambil Oh ya, dengerin. Masya Ya, Allah. jadi Masya Allah lagi nyiapin kegiatan hari ini. hmm, Ya, Nah, saya sangat senang sekali bisa berjumpa walaupun lewat eh, digital gitu ya. Eh, hmm, Semoga aja apa yang kita laksanakan walaupun kecil-kecilan ini membuahkan keberkahan untuk kita semua. Amin. Baik, untuk apa tadi eh, memberi kesemangatan ya kepada kita semua dalam beribadah kepada Allah. Ada pesan Nabi itu di hadisnya diriwayatkan oleh Muslim. Ya. Di tengah-tengah itu ada kalimat ikhris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jiz. Bersemangatlah kita semua untuk hal-hal yang bermanfaat, kemudian minta tolonglah kepada Allah dan jangan lemah. Saya kira semangat ini yang harus terus dilakukan oleh kita, karena menurut banyak pakar psikologi bahwa semangat ini akan meningkatkan munculnya hormon endorfin, yang dengan itu maka memotivasi kita untuk bisa mengantisipasi kelemahan, kemalasan, kepahitan, kekurangan kita dan sebagainya, sehingga kita bisa optimal melaksanakan ibadah ini. Dan kita mau melakukan kerja keras agar ibadah itu mencapai sasarannya, mencapai tujuannya, mencapai targetnya. Nah, jadi semangat yang dipesankan Nabi ini kan untuk hal-hal yang bermanfaat. Itu juga artinya kita harus juga bersemangat meninggalkan yang tidak bermanfaat. Gitu. Apalagi kalau konteksnya puasa ini kan Nabi juga berpesan bahwa laisa siamu minal laisa siamu minal akli wasyarab. Bukanlah
puasa itu hanya menahan dari makanan dan Dan ya, minuman, dari lapar dan haus. Fa innama siamu minal lagwi warofas. Tetapi puasa itu juga harusnya juga menahan lagwi, hal-hal yang nggak ada manfaatnya, dan rofas, sesuatu kegiatan baik itu perkataan, perbuatan yang mengundang syahwat gitu. Nah, jadi bersemangatlah kita untuk hal yang bermanfaat dan bersemangatlah untuk menyingkirkan, mengeliminir hal-hal yang tidak bermanfaat sekaligus. Jadi harus dua dilakukan oleh kita. Meningkatkan yang manfaat, kemudian mengurangi kalau bisa mengeliminir yang tidak bermanfaat. Nah, jadi dalam semangat ini. Kemudian benar tadi itu wasta'in billah, diikuti juga usaha kita itu dengan memohon pertolongan kepada Allah. Tadi salah satu doa yang dianjurkan, diajarkan oleh Rasulullah yang tadi dibaca, Allahumma a'inna, kalau banyak, ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, kemudian juga khusus konteksnya berpuasa, kita juga bisa berdoa, Allahumma a'inni ala siyami wal qiyami. Allahumma ja'alna mimman yasumuhu wa yakumuhu imanan wa ihtisaban. Jadi minta tolong pada Allah supaya ibadah kita memang ibadah yang berkualitas, ibadah yang bisa mendatangkan rahmat dari Allah, yang bisa menuju kepada sasarannya. Ya, terima kasih Pak Masya Ustaz, Allah. Pak Kiai. Masya Allah. alhamdulillah. Mbak Jazakallah. Ririn, Masya saya sambil ini ya, Allah. sambil apa, nyiapin untuk kegiatan di sekolah. Siap Salam untuk Ustadz. semuanya, Pak Adi. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah Udah BKPASI tadi Kota Hongkong nih ya, Depok di ya Jakarta nih ya, juga Pak Adi hari ya. ini mempersiapkan kegiatan ini ya. Jadi semakin Iya. manfaat karena Itu hari ini dijauh. juga ya BKPASI Kota Depok juga ada gala Ramadan yang dilakukan setiap tahun. Berarti ini juga kegiatan yang manfaat ya di bulan Ramadan. Masya Allah. Ternyata banyak sekali ya yang disampaikan Ustadz Hari menguatkan apa yang disampaikan oleh Ustadz Tasrifin gitu ya. Jadi dalam menguatkan, mengimplementasikan semangat istiqomah itu teman-teman yang tadi yang bertanya dari mana ya? Dari Almarjan Depok, Bu Siti Rahayu dan Bu Nur Faida dari Balikpapan ya. Masya Allah. Jadi ini ya kuncinya yang disampaikan oleh Ustadz Tasrifin, doanya dikuatkan lagi oleh Ustadz Hari. Masya Allah, lengkap ini daging semua. Masya Allah. Ustadz ini sebelum ini kita masih ada waktu nih Ustadz sedikit lagi. Ya, Ada pertanyaan nih Ustadz. Tapi sebelum ada pertanyaan ada penguatan dari Little Abid izin menyampaikan Pak Yai Alhamdulillah dalam perjalanan 5 tahun akhirnya kami dipertemukan dengan BK Paksi. Wah ini unit baru di Depok baru bertemu BK Paksi ya Little Abid ya. Masya Allah Alhamdulillah. Jazakumullah khairan kasir BK Paksi. Mohon doanya BK Pasti semoga kami selalu istiqomah dalam perjuangan ini bisa bersama-sama berkumpul di janahnya. Amin. Nah, izin bertanya, apakah ada kiat-kiat ketika kita futur dalam perjuangan ini? Nah, itu ya, Ustadz. Itu oke. yang. Ya. Sekaligus sebagai penutup ya, insya Allah ya. Tapi mungkin digabung dengan ini ya. Ini ternyata pada ini ya. Digabung dengan pertanyaan berikutnya dari SPS Al-Quran Ar-Rahmah. Mm-mm. Bagaimana caranya yang paling efektif dalam mengajarkan anak-anak didik kita untuk lebih mencintai Al-Quran daripada kegiatan yang lainnya, contohnya bermain HP. Iya, silakan, silakan Ustaz Tasrifin. Ya, ya baik, alhamdulillah. Jadi langsung kedua-duanya kita rangkum. Sip. eh ini Little Abid ya, wah bukan main ini. Little Abid. Mm-mm. Jadi supaya tidak putur dan supaya anak senang sekaligus ya dengan Al-Quran, ya. Saya ingin
mengajak kita sekaligus menjawab keduanya ini. Ya, coba perhatikan surah Ar-Rahman. Ya. Surah Ar-Rahman itu 31 kali Allah mengulang. Fabi ayyi ala'i rabbikuma Rabbikuma tukadziban. tukadziban. Iya, itu sampai 31 kali diulang itu dahsyatnya luar biasa artinya. Setiap kali Allah menyampaikan tentang nikmat, dipertanyakan, nikmat yang mana lagi yang mau kamu dustakan? Gitu. Nanti Takkan. cerita lagi nikmat yang lain, ditanya lagi, disampaikan lagi nikmat-nikmat yang lain, ditanyakan lagi. Begitu seterusnya sampai 31 kali. Nah, yang saya ingin ingatkan, dari semua nikmat yang luar biasa digambarkan dalam surah Ar-Rahman, itu nikmat yang paling besar, nikmat yang di atas segala-galanya itu apa? Padahal di situ bicara surga dan segala macam itu, nikmat-nikmat luar biasa. Tapi ketahuilah dari semua nikmat yang dijelaskan dalam surah Ar-Rahman, nikmat yang di atas segala-galanya, setelah Allah katakan Ar-Rahman, Allamal Quran. Ternyata dari seluruh nikmat nanti dibaca aja ya, nikmat-nikmat yang tak terhingga digambarkan dalam surah Ar-Rahman ini, tapi semuanya itu di atas segala-galanya adalah alamal Alamak. Quran. Itulah nikmat yang paling tinggi, paling di atas segala-galanya. Alamal Quran. Hmm. Pelajari Al-Quran. Pahami Al-Quran. Ilmui Al-Quran. Itu nikmat yang luar biasa. Karena semua nikmat yang lain itu tidak ada arti apa-apa kalau kita tidak bersama Al-Quran. Nah, jadi makanya yang putur-putur, ya ingat ayat ini. Allamal Quran. Iya, yang masih mencari-cari yang lain lebih senang HP dan ini segala macam. Ingat Allamal Quran. Jadi kalau kita sadar dengan ini, waduh ternyata dunia dengan segala isinya ini bermakna, bernilai, ya berharga karena Allah turunkan Al-Quran. Iya, alam maka pelajari kata Allah. Ilmu Al-Quran itu alam Al-Quran. Jadi itu barangkali kalau dibahas ini ya Allah luar biasa, Masya Allah. dalamnya luar biasa sekali. Jadi semangatlah, ya jangan putur, insya Allah. Alam Al-Quran ini betul-betul Semangat, merubah semangat. hidup kita, merubah jiwa kita, merubah ya gerakan dan segala macam yang kita lakukan. Insya Allah. Mudah-mudahan ini sekaligus sebagai penutup dan sapa pertama di bulan Ramadan dan menjadikan kita lebih bersemangat bersama Al-Quran. Ya. Allahumma arhamni bil Quran. Mudah-mudahan Allah merahmati kita bersama Al-Quran. Itu barangkali kurang lebih. Saya mohon maaf kalau ada kurang, ada khilaf, ada salah. Ya, salam semua kawan-kawan yang sudah bergabung dan sampaikan salam juga kalau ada acara di daerah, di wilayah, di pusat juga, di Depok tadi ada acara juga hari ini, mungkin yang lain-lain ya, supaya kita tetap menjaga semangat kita bersama Al-Quran. Dan mudah-mudahan Allah merahmati Amin, kita amin. dengan Al-Quran. Al-Quran. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Silahkan saya kembalikan. Ya. Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa. Pipit bersiul dipuja. Lah, ibu membuat masakan acar, membaca Al-Quran, suran Allah, di sanalah hikmah memancar. Wah, itu Masya Allah, Al-Quran luar biasa ya. Mudah-mudahan kita senantiasa eh, terus menjaga dan kita menjadi sahabat Al-Quran gitu ya, sehingga kita senantiasa dimudahkan oleh Allah mendapatkan sebuah kenikmatan-kenikmatan. Bahkan kita tadi sudah diingatkan sama Ustaz Tasrifin ya, dengan surat Al-Fatirnya, kemudian dengan apa, surat Ar-Rahman ya, Masya Allah. Mudah-mudahan ini menjadi penguat kita semuanya dan kita istiqomah terus, nggak futur gitu ya di Tel Albit. Ya terus berjuang dan terus istiqomah. Pak Haji hati-hati di jalan karena bawa mobil ya. Ya. Nah, baik teman-teman, alhamdulillah sampai kita di penghujung
pertemuan kita hari ini, dan insya Allah besok kita juga ada Sapa Ramadan. Jadi kita ada Sabtu Ahad di pekan 2 pekan terakhir kita Ramadan, menguatkan di hari-hari terakhir Ramadan kita. Kenapa PPBK pasti mengambil di hari-hari terakhir? Supaya kita bisa saling menguatkan watawasobil hak, watawasobi sober. Jadi terus semangat. Walaupun sudah mau akhir Ramadan, kita tetap semangat. Maka jangan lupa kita akan bertemu lagi pada Sapa Ramadan besok pada hari Ahad. Insya Allah kita akan dibersamai oleh abuya kita, Kiai Haji Anwar Sanusi. Insya Allah apabila tidak berhalangan. Dan mudah-mudahan kita akan bersama-sama. Nanti ada juga Ustadz Adi, kemudian nanti juga ada Ustadz Khairani. Jadi setiap Sabtu dan Ahad kita akan saling berbagi, saling menguatkan. Tadi ada Ustadz Haryanto, Masya Allah. Dan insya Allah nanti akan ada Ustadz-Ustadz yang lainnya. Terima kasih teman-teman semuanya. Tetap semangat, selamat menunaikan ibadah bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah terus kuatkan kita, berkahkan kita. Marilah kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita akan bertemu esok